Terima kasih. Cek, cek, cek. Nah, suaranya bagus ya. Bagus, Bapak. Oke. Bagus, Pak, bagus. Ya, bagus ya. Jadi kita harus cek. Kalau tes biasanya suaranya nggak bagus, tapi kalau cek, nah itu pasti bagus. Beda. Betul, betul itu, Pak, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ada silaturahim dengan Universitas Sumatera Utara. Nampaknya ini baru pertama kali saya ya ke USU ya, walaupun pernah ke sana tapi tidak bicara gitu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekarang ada 82 lah ya Bapak dan Ibu yang hadir di room tatap maya yang kita laksanakan pada kesempatan pagi ini. Itu harus berpantun ya kalau di sana mah ya. Jadi pantun dulu ya Pak. Nanti Pak Yunhas mau jelek mau enggak Bapak bilang cakep gitu ya. Kalau di sini bahasanya mantap Pak. Iya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, beli buku di Bukit Tinggi, nah, cakep gitu ya. Nah, dapat mangga diambil semua, nah, gitu ya. Cakep. Liga IKU di perguruan tinggi, semoga kita maju bersama. Mantap, Pak. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, Liga IKU kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 19 ditutup, diperpanjang lagi sampai tanggal berapa? Ini lika-liku aki-aki nih yang nggak laku-laku kan gitu ya. Jadi luar biasa dan saya kira kita ingin tanggapi hal ini sebagai sesuatu niat dari kementerian kita ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di perguruan tinggi dan kita ingin menghasilkan dalam tanda petik itu mampu bersaing lah dengan ya minimal dengan tetangga kita India gitu ya. India kan luar biasa tuh merajalela dan mengglobal gitu Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya tidak ingin berbicara tentang case based dan juga project based dalam arti konsep yang lebih umum Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin teorinya kalau di program studi teknologi pendidikan, tapi kalau di sini kita bicara hal-hal yang praktis yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan plus apa yang saya laksanakan untuk mata kuliah saya gitu aja ya Bu Eli ya. Kalau teorinya banyak ya panjang nanti itu berapa SKS kita harus nyelesain itu ya repot juga gitu. Oke, pertama mungkin saya mulainya dari mana nih bingung juga Bu ini. Saya tuh suka bolak-balik sana sini tapi Bapak Ibu silahkan lihat di di chat itu sudah saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ada beberapa yang saya berikan di situ yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi begini Bapak Ibu, case based dan team based project ini sharing pengalaman saja dan saya akan kaitkan terkait dengan implementasinya terkait dengan outcome based education. Luar biasa. Ada case based teachingnya seperti apa, kalau mau team based projectnya bagaimana, kemudian dalam kerangka pembelajaran blended pula gitu ya. Nah ini sudahlah, mudah-mudahan ini lengkap ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi pertama saya ingin sampaikan begini. Dalam dari 8 itu yang dicanangkan sebagai satu program pemerintah untuk indikator kinerja utama yang ke-7 gitu, IKU ke-7 itu di mana di situ disebut dengan kelas yang partisipatif dan kolaboratif. Apa kebalik ya? Kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya terjemahkan makna daripada IKU 7 ini sesuai dengan panduan yang memang dikeluarkan oleh kementerian dalam hal ini. Dengan demikian,
konsekuensi daripada IKU 7 pembelajarannya itu adalah partisipatif. Nah, pembelajaran yang partisipatif itu diwakili oleh pendekatan pembelajaran case-based teaching method. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita lakukan itu mestinya kolaboratif. Nah, ini diwakili oleh satu pendekatan pembelajaran yang disebut dengan team-based project. Ya, nah konsekuensi dari kedua ini maka assessment. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi momok kita kemarin adalah kita harus menunjukkan bahwa jumlah mata kuliah dengan case based dan atau team based project dibagi dengan seluruh mata kuliah dikali dengan 100. Jadi persentase ini yang memang menjadi kejar-kejaran kemarin tuh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau satu program studi itu ada sekitar 6.000 mata kuliah ya Bapak Ibu. Berarti pembaginya 6.000 lebih. Nah itu. Nah sementara case based dan teaching method dari semua case based dan team based project dalam semua mata kuliah ini seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, ternyata apa yang diminta oleh pendidikan tinggi dalam hari ini adalah Setjen Dikti ya Bapak Ibu. Konsekuensinya adalah dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus menggunakan 3 bentuk evaluasi sebagai konsekuensi dari penerapan case-based teaching method dan juga project-based atau team-based project gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian coba perhatikan bagian kiri kolom yang kedua di sini adalah basis evaluasinya. Nah basis evaluasi ini ternyata dibagi 3. Yang pertama adalah evaluasi partisipatif. Dan yang kedua adalah evaluasi kolaboratif. Ini teman-teman tidak apple to apple memberi namanya ya. Harusnya ini evaluasi kolaboratif, tapi mereka ini disebut dengan hasil proyek ya. Kemudian yang ketiga, evaluasi kognitif. Nah, dari sini berarti ada 3 bentuk evaluasi. RPP dan pelaksanaan pembelajarannya gitu kira-kira gitu ya. Nah, evaluasi partisipatif, Bapak Ibu sekalian, itu mewakili aktivitas pembelajaran yang case-based teaching method. Ya Bapak Ibu. Nah, sementara aktivitas kolaboratif adalah representasi dari diwakili oleh metode pembelajaran project-based atau kalian. Artinya apa? Artinya dalam satu mata kuliah itu wajib ada salah satu atau dua-duanya. Jadi wajib ada salah satu atau dua-duanya. Maksudnya gitu ya. Wajib salah satu itu berarti ada case based dan project based, atau ada case based saja, gitu kan? Atau ada project based saja, dan ada juga evaluasi kognitif. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu diingat dulu ya supaya nanti kita clear ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kan case based dulu, tapi menerjemahkan dari sisi regulasi yang berlaku ya di kita. Karena itu yang diukur. Mau gimana pun tetap itu yang diukur teman-teman sekalian gitu ya. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang ini Bapak Ibu, evaluasi partisipatif. Ini kita sepakati evaluasi kolaboratif ya. Produknya adalah project kan gitu ya. Sementara evaluasi partisipatif itu ada produknya adalah hasil hasil analisis atau Bapak Ibu sekalian nomor 1 dan 2 ini dalam satu semester untuk satu mata kuliah kalau di jumlah bobotnya ini Bapak Ibu sekalian ini harus lebih besar atau sama dengan 50%. Nah, sisanya evaluasi kognitif itu adalah ini ya Bapak Ibu, ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS. Ini totalnya itu adalah harus lebih kecil sama dengan 50.
apa yang dimaksud dengan aktivitas partisipatif dalam pembelajaran kita? Apa yang dimaksud dengan aktivitas kolaboratif dalam pembelajaran kita dalam satu mata kuliah? Apa yang dimaksud dengan evaluasi kognitif? Nah, ini mungkin perlu kita berikan contoh ya Bapak dan Ibu sekalian. Contoh Pak Hadian punya satu mata kuliah. Bapak Ibu sekalian. Oh, jangan Pak Hadian, kuliah saya saja. Nah, kan saya bukan mata kuliah saja. Saya punya satu mata kuliah, Bapak dan Ibu sekalian, namanya pengantar organisasi belajar. Oke, pengantar organisasi belajar. Dari judul mata kuliahnya saja, gitu ya, kita sudah membayangkan itu agak susah kalau ada project based, gitu ya, kayaknya. Tapi kan saya buat ada project based-nya. Oke, nah ada satu capaian pembelajaran, misalnya ya, terhadap mengapa pentingnya gitu, teknologi dan customer expectation terhadap urgensi organisasi belajar. Oke, kan kayak gitu ya. Nah, maka kalau saya mengajar dalam satu topik itu, katakanlah saya akan lakukan dalam 2 kali pertemuan, misalnya Bapak Ibu 2 kali pertemuan misalnya. Maka pertemuan tatap maya misalnya. Maka dalam video conference itu, kalau saya angkat 4 kasus, Bu, 4 kasus. Kasus pertama adalah jatuhnya Nokia. Oke. Kasus yang kedua jatuhnya BlackBerry. Kasus yang ketiga naiknya Android ya, dengan Samsung dengan iPhone, Apple gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, saya cari video-video yang membahas tentang itu. Oke. Masing-masing ada 2 atau 3 kira-kira. Oke, dalam tatap maya itu saya tidak melakukan ceramah. Nah, ini inti dari case base kan gitu ya. Jadi Mas Nadiem itu berharap, Mas Menteri kita berharap, Bu ya, para dosen, Bu ya, berhentilah kalian jadi artis, gitu kira-kira begitu. Jadi dalam setiap kuliah itu jangan nyerocos, nyeramahin mulu kan gitu ya. Jelaskan sedetail-detailnya, taruh di kanal YouTube, bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, nanti di kelas bisa belajar untuk yang lebih ini kan gitu ya. Oke. Jadi saya bagi dalam 4 kelompok, maka saya buat breakout room. Ya kan? Kan nggak datang ke kelas nih ceritanya. Ini sekaligus nyeritain hybrid ya, Bu Eli ya. Kan ceritanya nggak datang ke kelas kan? Jadi walaupun tatap maya gitu, walaupun tatap maya, kan kebanyakan tatap maya kan dosen kayak gini, kayak saya gini ya. Satu kelompok itu membahas tentang jatuhnya Nokia. Satu kelompok membahas tentang jatuhnya BlackBerry. Satu kelompok membahas tentang Samsung dan Android. Satu kelompok membahas tentang iPhone. Oke, kita kasih waktu misalnya selama 30 menit. Nah, di situ mahasiswa diberikan kesempatan juga untuk menjadi referensi lain terkait dengan hal itu. Kemudian nanti mereka akan melakukan diskusi lanjutan untuk membahas hasilnya. Nah, itulah salah satu bentuk case-based teaching method. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Pertanyaannya, kalau nanti sudah new normal, ada tatap muka, bisa nggak dilakukan seperti itu? Bisa. Metodenya tetap jigsaw, Bapak Ibu sekalian, dengan case-based teaching, pendekatannya adalah case-based teaching, itu Bapak Ibu, tapi dalam konteks tatap muka. Hanya saja kalau tatap maya kan bentuknya beda ya, difasilitasi oleh web conference. Maka kalau itu dilakukan penilaian, Bapak Ibu sekalian, untuk yang itu, maka itu termasuk penilaian partisipatif. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah saya membagi kelompok, kemudian mereka mempresentasikannya, kan dinilai itu sebenarnya untuk kelompok itu. Itu anggap itu sebagai evaluasi partisipatif. Kenapa? Karena metode yang kita gunakan adalah case-based. Oke Bapak Ibu ya. Ceritanya, si US nggak puas dengan hasil tatap maya Bapak dan Ibu sekalian kan.
Maka rekaman ketika saya melakukan tatap maya tadi ditaruh di LMS. Sudah pada paham ya LMS Bapak Ibu? USU kan punya LMS ya? Iya, Pak. Oke, taruhlah di LMS. Kemudian video-video yang lain saya taruh juga di situ yang menjelaskan tentang konsep perubahan teknologi dan customer expectation itu berpengaruh terhadap pentingnya organisasi belajar. Oke. Nah, setelah itu saya berikan mereka tugas. Tugasnya suruh milih kasus. Nah, kasus yang ada di sekitar mereka. Nah, gitu ya, kasusnya adalah misalnya ada kafe, ada startup atau apa gitu ya. Nah, dia baru analisis itu kaitannya dengan penggunaan teknologi dan bagaimana layanan untuk memenuhi customer expectation yang katanya sudah bergeser gitu sekarang ini kan gitu ya, Bapak dan Ibu. Maka ketika saya melakukan itu berarti saya melakukan case-based teaching method. Cuman case yang diambilnya itu dipilih oleh mahasiswa sendiri, kan Bapak Ibu sekalian ya? Nah, maka itulah case-based teaching method. Maka itu juga menjadi bagian penilaiannya, kan begitu ya? Kemudian pada topik akhir untuk mencapai akhir mata kuliah itu, untuk mencapai course learning outcome yang tertinggi, saya meminta mereka untuk melakukan satu project. Projectnya apa? Penelitian. Penelitiannya dengan apa? Survei sederhana. Survei sederhana apa? Mengukur kematangan organisasi belajar terhadap startup yang ada di sekitar mereka. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Dan itu dilakukan selama berapa minggu gitu ya. Mungkin 4 minggu atau 5 minggu. Waktu saya lakukan dalam waktu 5 minggu. Maka ketika Bapak Ibu melakukan itu dan itu dijadikan penilaian Bapak Ibu sekalian, maka itu termasuk evaluasi kolaboratif ya. Kalau yang digambar di sini Bapak Ibu sekalian ya. Digambar di sini yang case-nya tadi mungkin untuk topik 1 case, topik 2 case, topik 3 case, topik 4 case, terus untuk topik-topik selanjutnya saya buat dalam satu project, maka ini yang tadi yang case ini bobotnya yang ini, kemudian yang project itu adalah bobotnya ke sini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Sehingga ada 2 bentuk evaluasi yang sudah saya lakukan kan gitu ya. Evaluasi partisipatif maupun evaluasi evaluasi kolaboratif. Nah, sekarang yang mana yang contoh evaluasi kognitif? Kalau saya memberikan tugas kepada mahasiswa, ya kan, sama-sama berikan tugas kan yang pertama ya. Kalau saya memberikan tugas kepada mahasiswa hanya untuk menganalisis satu buku kan gitu ya, kemudian buat dalam bentuk resume atau buat dalam bentuk yang lain yang supaya mereka bisa memahami isi buku itu, walaupun kita buat tugas, itu bukan evaluasi partisipatif. Itu bukan evaluasi kolaboratif, tapi itu evaluasi kognitif. Ya kan Bapak Ibu, dijadikan sebagai evaluasi kognitif. Kemudian Bapak Ibu setelah tatap maya, kemudian ada mereka belajar di LMS, kemudian Bapak Ibu masuk lagi di kelas dengan tatap maya, Bapak Ibu memberikan kuis. Untuk mengukur penguasaan mereka ya dengan Kahoot kayak dengan apa kayak gitu, dengan kuisis kayak misal ini contoh saja Bapak Ibu, maka itu bagian dari evaluasi kognitif Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu di tengah semester itu memberikan tes objektif ya kan, memberikan tes objektif ya, atau objektif tes misalnya Bapak Ibu sekalian berikan tes objektif, maka itu adalah bagian dari evaluasi kognitif. Nah, di akhir semester Bapak Ibu melakukan UAS gitu ya, ujian akhir semester, dan itu dengan objektif tes misalnya ya, multiple choice atau uraian juga ya, soal uraian terserah lah Bapak dan Ibu sekalian, maka itu kategorinya adalah evaluasi kognitif, sehingga Bapak Ibu nanti harus bobotkan konsekuensinya di RPS. Ini berapa persen, ini berapa persen, ini. Jadi tugas kuis UTS dan UAS ini Bapak Ibu sekalian totalnya untuk yang 4 ini ya, 1, 2, 3, 4, itu tidak lebih atau sama dengan 50%. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bolehkah tugas kosong? Boleh.
Bolehkah kuis kosong? Boleh. Berarti kan tinggal UTS dan UAS saja kan gitu ya. Bolehkah misalnya UTS dan UAS kosong? Boleh Bapak Ibu sekalian, berarti partisipatif dan kolaboratifnya itu misalnya partisipatifnya 70%, kolaboratifnya 30%, yang kognitifnya nggak ada sama sekali. Boleh-boleh aja, tapi rasanya nggak mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Sekarang kita analogikan ke mata kuliah saya tadi Bapak Ibu ya. Mata kuliah saya itu adalah Introductory to Learning Organization. Berarti kalau saya bobotkan ke sini Bapak Ibu sekalian yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, maka yang ini aktivitas partisipatif ini saya buat 35% sekitar itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang hasil proyek saya bobotkan 20%. Berarti kan 35 tambah 20, 55% kan? Sisanya saya berikan untuk tugas 20%, berarti kan sudah 75% ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ini ujian tengah semester 10%, yang ujian akhir 15%, totalnya itu adalah 100%. Ya, totalnya adalah 100%. Kan begitu Pak Hadian? Kira-kira sampai 100 ya. Yang penting jumlahnya 100 gitu ya. Judgment itulah Bapak Ibu sekalian yang harus dibuat, tapi jangan lupa. Nah, jangan lupa harus ada di sini deskripsinya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada produknya apa yang dihasilkan dari aktivitas partisipatif, apa yang dihasilkan di aktivitas kolaboratif atau proyeknya. Jadi case yang diangkat mereka apa, proyeknya apa, ini harus clear di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang aturan main yang dibuat oleh Ditjen Dikti, dan ini harus tercermin nanti. Tercerminnya bukan hanya dievaluasi ya Bapak Ibu sekalian, tapi tercermin dari proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian untuk yang saya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, untuk yang saya sekedar contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melaksanakan itu Bapak dan Ibu sekalian, itu kita harus memulainya Bapak Ibu dari course learning outcome. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Course learning outcome, kemudian kita bahas assessment-nya seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bahas dulu ini ya Bapak Ibu dengan saya pindah ke materi yang lain sebentar. Ya. Saya mohon maaf, ini pindah-pindah harus ke sana sini gitu ya. Oke. Nah, jadi begini. Saya ingin jelaskan, ini semuanya terkait dengan itu. Sorry. Oke. Kelihatan ya Pak Andian ya. Oke. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita itu mulainya dari intended learning outcome ya. Kalau kita bicara outcome based education, kemudian kita pikirkan evidence-nya apa, bukti yang dapat menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu melakukan, menciptakan, membuat, membangun, menghasilkan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita pikirkan strategi pembelajarannya ini, yang tidak lain dan tidak bukan, itu mungkin ada 3 ya strategi pembelajarannya ya. Yang pertama adalah case based, yang kedua adalah project based, yang ketiga adalah yang terkait dengan penyampaian informasi lah, misalnya ceramah, diskusi dan lain sebagainya, begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini strategi pembelajaran ini diperolehnya dari mana? Dari sini. Nah, gitu, dan dari 2. Jadi backward ya kalau kita bicara outcome based education. Oke. Nah, di sini assessment yang kita gunakan ini kita pikirkan evidence-nya. Evidence itu Bapak Ibu sekalian itu ada berapa? Sorry, saya masuknya di sini belum kelihatan. Bentar, saya lewat dulu ya Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis asesmennya. Nah, asesmennya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau saya lebih
kelompokan itu adalah ada 3 pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah selected response, yang kedua adalah constructed response, dan yang ketiga adalah authentic response, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian ya, terkait dengan assessment. Ya, jadi assessment itu ada 3, jadi selected response, kemudian constructed response, dan authentic. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya evaluasi kognitif itu pasti kita pakai selected response, kan gitu ya. Tapi kalau evaluasi partisipatif dan kolaboratif mungkin di antara 2 ya. Nah, di antara constructed response maupun authentic assessment. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian contoh yang saya lakukan. Oke, kita lihat tadi yang di ini yang baru. Ya, Bapak. Sorry, ini harus bolak-balik ke sana kemari. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bahas tadi, kita awali dari outcome. Nah, outcome. Coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Mahasiswa mampu menunjukkan novelty penelitian dan state of the art yang dipaparkan oleh autor dalam suatu artikel dari jurnal bereputasi. Maka kalau seperti ini, saya tanya kepada Pak Hadian, asesmen yang cocok itu apakah autentik, apakah constructed response, apakah selected response? Selective, Pak. Ya? Selective. Selected. Nah, gitu ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang paling tepat asesmennya adalah constructed response. Kalau kita ukur dengan selected response, Bapak Ibu sekalian, hanya mengukur kognitif, tidak bisa menunjukkan outcome-nya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu dicatat dari sisi outcome di sini, Bapak dan Ibu sekalian, outcome di sini, Bapak Ibu, adalah apa ya bedanya? Coba Bapak Ibu perhatikan, mahasiswa mampu menunjukkan novelty penelitian dan state of the art. Nah, yang saya state di tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu, itu adalah outcome-nya, bukan prosesnya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu sekalian antara objective based gitu ya. Dulu kan pakai objective based tuh. Bergeser ke outcome based. Kalau di objective based, mahasiswa dapat menjelaskan. Nah, itu kan proses kan. Mahasiswa dapat nih, tapi kita dari menjelaskan itu misalnya outcome-nya apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya lah Bapak dan Ibu yang state adalah outcome sebenarnya, tapi dari proses yang hot, dari proses yang kalau misalnya di kita kan yang tenar itu taksonomi Bloom ya Bapak Ibu sekalian ya, maka kita pakai yang paling tinggi itu outcome-nya apa? To create, to evaluate gitu ya. Dan lain sebagainya. Yang 5 to evaluate, yang 6 adalah to create, mencipta. Pokoknya sekitar 3, 4, 5, 6 lah yang dipakai ya. Kalau understanding kan ya understanding yang mana, comprehending yang mana gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kita pakai ya. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian ya, supaya Bapak Ibu terbayang ya. Oke, ini mata kuliah yang saya ampu Bapak Ibu. Judul mata kuliahnya menakutkan mahasiswa. Nama mata kuliahnya itu PAID, penulisan artikel ilmiah terindeks. Nah, ini jadi momok juga ya. Nah, saya ngajar ini. Jadi saya ada satu topik ini tentang posisi penelitian gitu ya. Kan kita bicara state of the art, bicara research gap, bicara novelty, kemudian bicara tentang knowledge contribution dan juga posisi research kita di yang lain itu kan bisa ditentukan oleh ini. Nah, ini berat. Nah, dengan begini Bapak Ibu sekalian, maka assessment yang harus saya lakukan itu pasti constructed response dan lebih otentik ceritanya Bapak Ibu sekalian, maka saya harus berikan contoh kasus artikel yang berkualitas Q2, Q1, tapi mahasiswa kita harus dapat menunjukkan nih state of the art yang ditulis oleh autornya itu seperti apa, kemudian research gap yang ditulis di state oleh author gap yang mana yang ingin dia jadikan sebagai
bagian dari dia ingin berkontribusi dalam penelitian terkait dengan hal tersebut, sehingga dia akan masukkan novelty-nya apa, alasannya bagaimana, kenapa novelty-nya itu dari teori-teori yang dia miliki. Nah, kemudian penjelasan knowledge contribution-nya seperti apa. Nah, ini berarti saya siapkan Q2 dan Q1 artikel supaya mereka dapat melakukannya. Kan ceritanya begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Berarti di sini outcome dapat, evidence-nya sudah dapat. Kalau kita bicara OBE ya, jadi berangkat dari intended learning outcome, berdasarkan intended learning outcome, maka evidence-nya apa? Nah, evidence-nya sudah dapat. Nah, agar dia mampu menunjukkan evidence ini, strateginya pembelajaran apa yang kita lakukan? Maka saya lakukan seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dari sini, Bapak Ibu, bisa dibayangkan bahwa strategi yang pembelajaran yang saya lakukan, instructional approach yang saya pakai berarti case-based teaching method, betul enggak? Iya kan? Nah, berarti kan harus mampu mengangkat case ya. Perlu dicatat di sini Bapak Ibu, case itu boleh real event, boleh real situation, boleh pokoknya yang namanya case itu kan contextual teaching learning, yang penting kontekstual. Kalau bisa kontemporer, tapi bisa juga ilustratif. Nah, bisa juga ilustratif ya, tidak harus ini ya, oke. Nah, sekarang yang saya pakai Bapak Ibu sekalian, saya lakukan case-based teaching method. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya si US ini ingin mengkombinasikannya antara tatap maya dengan belajar mandiri lewat LMS atau berdiri sendiri saja tatap maya tanpa kombinasi itu pilihan dosen. Nah, Bapak ya, saya ceritanya ingin menghibridakan antara tatap maya, video conference, maksud saya menyebutnya tatap maya Bu Eli ya, karena di riset saya sebutnya sebagai virtual synchronous learning atau VSL gitu ya. Nah, di situ akhirnya saya putuskan Bapak Ibu kombinasikan dua, tatap maya dan asinkron. Nah, maka ketika tatap mayanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan. Dalam tatap maya saya ngundang pakar. Nah, ngundang pakar. Dapatlah Mas Hari nih dari UI. Mas Hari, halo, assalamualaikum. Saya bilang gitu ya. Bisa bantu aku enggak? Oke, silakan Mas. Apa yang bisa saya bantu? Tolong Mas Hari masuk di kelas saya. Oke, kapan gitu ya? Sesuaikan dengan waktu saya ya. Oke, saya sesuaikan dengan waktunya Mas Hari. Mas Hari, saya minta mengajarkan tentang posisi riset dalam satu artikel, gitu kan, gitu saya minta. Oke, siap Mas Wes katanya gitu. Oke, setelah siap, Mas Hari tolong jangan pakai metode ceramah. Nah, saya minta Mas Hari ya. Maksudnya apa Mas? Nah, saya ingin Mas Hari tunjukkan kasus-kasus artikel yang telah dibuat oleh Mas Hari. Tunjukkan bagaimana Mas Hari memaparkan state of the art. Nah, gitu. Gimana sampai dapat state of the art? Apa kelemahan-kelebihan ketika itu? Apa trik-trik apa yang harus dilakukan? Ya, kemudian research-nya apa? Kenapa research itu yang dipilih? Gitu kayak gitulah. Oke, siap gitu kan. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka terjadilah video conference Bapak Ibu yang saya lakukan dengan Mas Hari dari UI. Nah, jadwal saya itu sebenarnya itu adalah hari Selasa siang ya, jam 1 sampai dengan sore. Tapi karena dia bisanya adalah hari Kamis, malam Jumat, maka malam Jumat kami belajar ini. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Selesailah ceritanya, mulai jam 8 tidak terasa, Pak Dian, tidak terasa sampai jam 11 malam. Melebihi sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian. Maka setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya lanjut dengan asinkronnya mandiri. Jadi saya masukkan dalam LMS Bapak Ibu sekalian. Saya siapkan video contoh melakukan literatur review. Saya contohkan state of the art apa dan mengapa. Saya berikan video tentang state of the art of research itu apakah gerangan. Nah, setelah itu saya siapkan kepada mereka beberapa artikel Q1 dan Q2, mereka pilih 2 ya di antara sekian banyak gitu ya teman-teman sekalian. Nah, disitulah mereka melakukan analisis terhadap dengan tugas yang saya berikan di LMS. Jadi
itu kombinasi antara tatap maya dengan belajar mandiri atau asinkron lewat LMS ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ke depan kita bisa kombinasikan tatap muka, tatap maya, dan LMS. Saya membayangkan gini mungkin Bu Eli ya, kalau ke depannya itu kayaknya begini deh. Mungkin nanti ada tatap muka gitu ya, mungkin ya dengan mahasiswa kita di kelas, tapi Mas Harinya gitu ya, Mas Harinya itu tidak harus datang ke kampus. Tapi dia ngajarnya dengan tatap maya kan gitu kira-kira begitu ya, itu hibridanya ke depan kira-kira begitu. Nah setelah itu saya ajak mahasiswa saya untuk belajarnya lewat mandiri, belajar mandiri melalui LMS. Berarti ketika di LMS ada materinya, ada juga aktivitas misalnya apakah diskusi, apakah juga tugas yang diberikan kepada mereka ya. Itu contoh yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Contoh yang pertama masih tentang case based teaching method. Nah, seperti apa saya menuangkannya dalam RPS, dalam rencana kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, maka saya tuliskan gini. Ini yang berlaku di kami ya Bapak Ibu tidak harus sama ya. Kalau kolom-kolomnya boleh beda ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada sub CPMK-nya, di sini menunjukkan OBI ya, kalimat yang dipakai di sini, redaksi yang dipakai di sini. Ada indikatornya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian materinya memang judul materinya adalah identifikasi state of the art, novelty, dan kontribusi pengetahuan. Maka metode pembelajarannya saya tuliskan di sini, case based teaching method. Moda pembelajarannya kombinasi antara sinkron dan asinkron. Mungkin Pak Hadian tambahkan satu kolom di sini untuk tatap muka ya gitu ya. Yang di luar ini gitu maksud saya. Nah, kemudian strateginya ini case based lecture melalui video conference, kemudian mempelajari belajar mandiri ya untuk yang kedua ini. Nah, hasilnya harus ada di sini Bapak Ibu sekalian. Itu untuk ngisi yang deskripsi tadi. Berarti hasilnya adalah deskripsi yang menunjukkan state of the art, novelty, research gap, dan yang ditulis oleh author. Nanti saya nilainya dengan rubrik. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, nanti di RPS-nya kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mata kuliahnya adalah mata kuliah mata kuliah desain pembelajaran daring. Nah, misalnya ya, mahasiswa mampu memberikan analisis kritis. Nah, ini kan sudah outcome ya Bapak Ibu sekalian. Outcome-nya apa? Analisis kritis terhadap pengalaman pembelajaran daring yang dialaminya sendiri mengacu pada prinsip online synchronous learning activities. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, contoh berarti assessment-nya ini bentuknya adalah constructed response, tapi mahasiswa diberi kesempatan memilih contoh kasus pembelajaran daring yang dia rasakan dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian mereka melakukan analisis kritis terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi dan rekomendasi apa yang terbaik sesuai dengan prinsip online synchronous learning activities tadi. Maka pembelajaran yang saya pilih Bapak Ibu sekalian hanya melalui belajar mandiri melalui asynchronous learning. Jadi tidak pakai tatap maya Bapak Ibu untuk yang topik yang ini ya. Sehingga saya berikan video bagaimana membuat making online synchronous class more active and interactive misalnya ya. Kemudian 10 tips for student engagement in an online synchronous teaching. Kemudian saya berikan further reading-nya teman-teman. Kemudian saya berikan assignment. Assignment-nya ya yang ini tadi ya, karena assessment kayak gitu ya, assignment-nya kayak gitu. Nah, bagaimana kita lakukan dalam RPS-nya? Ya seperti itu. Nah, tapi yang dicontreng di sini Bapak Ibu hanya ini. Karena hanya pakai itu. Kemudian apa deskripsi evidence-nya, buktinya dihasilkan analisis kritis kelompok terhadap pembelajaran daring yang baik dan kurang baik dinilai melalui rubrik. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian saya berikan kepada mereka. Kebetulan ini tugasnya adalah kelompok. Nah, ini contoh yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Contoh yang ketiga tadi yang sudah saya jelaskan, ini mata kuliah organisasi belajar Bapak dan Ibu sekalian. Polanya sama seperti contoh yang pertama ya. Di sini ada sinkron, di sini ada asinkron. Nah, berikutnya adalah team based project ya. Team based project berarti saya harus memberikan satu
project yang diawali dengan essential question, ada perencanaan, ada scheduling, ada monitoring, ada assess, dan juga ada evaluate, Bapak Ibu sekalian. Nah ini contohnya adalah Bapak Ibu, ketika capaian pembelajarannya adalah, misal ini yang saya ampu dalam mata kuliah pembelajaran daring tadi ya Bapak Ibu ya, desain pembelajaran daring. Mahasiswa mampu membuat rancangan sistem pembelajaran daring untuk satu konteks tertentu dengan model pedagogik yang relevan, menggunakan salah satu model desain sistem pembelajaran tertentu yang dipilihnya sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah to create ya, tapi saya coba tuangkan dalam bentuk outcome. Nah, berarti di sini authentic assessment yang saya pilih ya Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa secara kelompok diminta untuk menentukan konteks atau setting pembelajaran daring yang akan dikembangkan, mengidentifikasi karakteristik pembelajaran dalam konteks tersebut, memperkirakan model pedagogik yang relevan, menentukan model desain sistem pembelajaran apa yang akan dipakai, dan mereka melakukan desain. Nah ini dilakukan oleh mereka melalui langkah Nah, ini dilakukan oleh mereka melalui langkah ini. Mereka ya, Bapak Ibu merencanakan, membuat jadwal, nah, baru kita lakukan monitor dan assess dan kita evaluate. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah direncanakan oleh mereka, kemudian dilaksanakan, begitu ya, maka assess dan ininya seperti ini yang saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian melalui LMS ya. Maka saya pantau, saya berikan umpan balik, saya ini terus sampai selesai mereka menyelesaikan itu. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian, hasil yang dihasilkannya adalah desain sistem pembelajaran daring untuk satu konteks pembelajaran tertentu. Nah, gitu ya. Ini apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian. Contoh berikutnya nanti saya akan bahas ya kalau Bapak Ibu. Tapi saya sangat berterima kasih Pak Hadian, kalau memang tidak ada pertanyaan sih nggak apa-apa. Berarti udah jelas kan gitu ya. Hadian, silakan.